Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya, sekarang kita masuk bagian ketiga. Koreksi antum buat saya itu sangatlah berharga. Pelajaran kitab Risalah 2 Ilmu saya lanjutin. Tolong dengerin dan juga liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Tanbih yang kedua, sebutan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi fadzalika al-ilmun nafi'u wa ilmun fil lisani fadzalika hujjatullahi 'ala ibni Adam. Artinya bermula bahwasanya ilmu itu adalah dua macam. Pertama-tamanya ilmu yang terus di hati dengan cahaya iman, yang dengan dia dapat mengamalkan dengan ilmu itu, maka itulah ilmu yang nafi', yakni yang memanfaatkan orang yang berilmu dengan dia dan menjadikannya daripada ulamaul akhirat dan ulamaul amilin. Maka itulah yang dikata ilmu nafi'. Dan keduanya ilmu yang titis di lidah saja, yakni pandai mengucap lafaz-lafaz segala ilmu saja dengan tiada mengamalkan dengan ilmu itu. Maka inilah ilmu yang dar, yakni yang mendudaratkan orang yang berilmu dengan dia, dan dinamakannya ulama'ud dunya dan ulama'us su'. Maka bahwasanya ilmu yang begini telah menjadi saksi atas anak cucu Adam yang berilmu dengan dia adanya. Saya cukupin bacaan sampai di situ. Kawan-kawanku semuanya, pelajaran kitab Risalah 2 Ilmu yang kita sedang pelajarin masih pada tanbih yang kedua tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berkenaan dengan dua macam ilmu, yaitu ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, yang saya telah terangin berdasarkan sedikit yang saya tahu pada minggu yang lalu atau itu bagian yang kedua. Dan sekarang masuk pada penjelasan atau keterangan tentang ilmu fil lisan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut, yang beliau mengatakan, wa ilmun fil lisan fadzalika hujjatullahi 'ala ibni Adam, yang artinya dan keduanya ilmu yang titis di lidah saja,
yakni pandai mengucap lafaz-lafaz segala ilmu saja dengan tiada mengamalkan dengan ilmu itu. Maka inilah ilmu yang dar, yakni yang mendudaratkan orang yang berilmu dengan dia. Seperti yang barusan dibaca, dapatlah di sana kita sama-sama mengerti bahwa yang dikatakan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu fil lisan, yaitu ilmu yang cuma ada pada lidah saja. Orang itu yang mendapatkan ilmu atau yang mempunyai ilmu cuma pintar ngomong, cuma pintar bicara, mengeluarkan dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran, baik itu dari hadis, atau ucapan para ulama yang saleh, ulama akhirat, dengan berdasarkan juga daripada kitab-kitab karangan-karangan ulama. Dia pandai membaca kitab, tapi ilmu itu nggak dikerjain. Dia cuma pintar ngomong doang, kayak tong kosong bunyi nyaring begitu. Nah, kalau mau contoh, ya model kayak saya begini, cuma ilmunya nggak banyak, ngomongnya bisa, tapi ngerjainnya kagak. Jadi doain saya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik hidayah kepada saya bisa diberikan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang saya tahu, yang saya dapat dari guru-guru, dan jadi manfaat dunia akhirat. Kembali kepada keterangan. Nah, orang yang mendapatkan ilmu tersebut atau mendapatkan ilmu agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tersebut tidak menjadi hidayah buat dia, tidak menjadi penerang akan imannya, justru bertambah akan jauhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadikannya ilmu itu menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dia dari jalan-jalan akhirat, menyimpang dia dari jalan-jalan akhirat. Kenapa demikian? Dikarenakan di dalam hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, berupa kesenangan-kesenangan dunia, sehingga syaitan mengambil kesempatan memalingkan orang tersebut atau hamba tersebut yang memiliki akan ilmu, dia menjadi sesat, sehingga pada akhirnya dia pun tidak dapat mengamalkan akan ilmunya, sehingga akhirnya pun dia termasuk golongan orang-orang yang fajir, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan ilmu. Nah, orang yang demikian dikatakan ilmunya adalah ilmu yang dar, ilmu yang sesat, ilmu yang menyesatkan dirinya sendiri. Nah, orang yang demikian pun digambarkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya yang lain dikatakan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang dia bertambah akan ilmu tetapi tidak menjadikan bertambahnya hidayah, maka tidak bertambahnya kedekatannya kepada Allah, kecuali semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang Allah berikan kepada kita, yang telah sampai kepada kita, menjadi hidayah buat kita semuanya. Amin.
Maka orang yang mendapatkan ilmu tersebut tetapi kemudian tidak mengamalkan akan ilmunya atau tidak dikerjain tuh ilmunya, kalau dia menjadi seorang ulama, maka dikatakan di sana dalam kitabnya dinamakan ulama dunia, yaitu ulama yang hanya mencari kesenangan dunia, ulama yang menyimpangkan akan kepentingan akhirat menjadi kepentingan dunia. Ya. Orang yang demikian, maka orang-orang yang tersesat jalannya menuju akan kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikatakan ulama usu, yaitu ulama yang buruk. Nah, orang yang demikian, yang selalu seandainya menjadi seorang ulama, gitu ya, gitu menjadi ulama yang ulama dunia atau ulama usu. Nah, ulama usu ini, ulama yang buruk ini, ulama yang paling sangat-sangat ditakuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku paling takuti di antara kalian yaitu adalah Dajjal. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu Dajjal ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ulama usu, ulama yang buruk, yang menukar kepentingan akhirat dengan kepentingan dunia, yang menukar kesenangan akhirat dengan kesenangan dunia. Maka bahwasanya ilmu yang begini telah menjadi saksi atas anak cucu Adam yang berilmu dengan dia adanya. Nah, ulama yang demikian diancam oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Kelak nanti, kata Nabi SAW, orang-orang, kata Nabi, yang kelak mendapatkan azab yang paling besar, yang paling berat nanti di hari kiamat, itu orang alim yang tidak menjadikan akan ilmunya bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik wa iyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur guru-guru kita. Allah jadikan guru-guru kita semuanya menjadi ulama akhirat, dan dijauhkan, dihindari daripada menjadi ulama usu yang kelak dapat membimbing kita ke jalan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.